diajukan belum itu? Kalau Bapak Ibu dalam ini atau baru saja PAK-nya keluar atau SK-nya keluar, nggak perlu lagi ribet-ribet dengan yang saya sampaikan ini, karena posisinya sudah stagnan, tidak naik jabatan, tidak naik pangkat golongan, atau tidak perlu perhitungan atau untuk pengakuan angka kredit. Ya ini. Cuma Bapak Ibu ada ini yang sedang pengusulan. Sekarang dipertanyakan, Bapak Ibu ketika ngusul itu sebelum tanggal 1 Januari 2023 atau setelah? Kalau sebelum, itu agak lumayan batas toleransinya. Misalnya, dari tim itu ada catatan untuk perbaikan atau permintaan apa gitu kan. Itu diperluas masa perbaikannya sampai pada 31 Desember 23. Kalau pengajuannya sebelum 1 Januari 2023. Tetapi setelah 1 Januari dianggap itu masa transisi. Sampai sekarang nanti sampai tanggal 15 Mei menurut Kemendikbud atau Kemenak tanggal 22 Mei ya. Itu nanti akan kalau diajukan dan ada kesalahan tidak ada lagi waktu untuk perbaikan. Otomatis langsung usulan Bapak Ibu diikutkan dengan pola baru. Jadi kalau sudah terlanjur ya oke lah terlanjur. Tapi kalau yang belum, saya berharap nanti Bapak Ibu ya, Bu Warek, tolong berkasnya yang perfect banget. Jangan sampai ada kekurangan atau apa gitu. Sebab kalau ada kekurangan, percuma saja kita ngejar itu. Karena ini masa transisi itu, naik jabatan kalau kalau tidak perfect maka akan tidak diakui dan akan langsung diikutkan dengan pola baru. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang poin pertama ini sedang atau selesai pengusulan PAK, sudahlah nggak usah ikut itu. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu menakar diri ya, kira-kira Bapak Ibu bisa enggak naik jabatan? Definisinya jabatan itu adalah asisten ahli 150 ke lektor 200 atau 300. Itu naik jabatan. Atau Bapak Ibu posisinya lektor 200 atau 300 ke lektor 400, 550 atau 700. Atau juga naik jabatan lektor 400, 550, 700 ke guru besar. Baik yang ke 850 maupun 1050. Itu naik jabatan. Ya jabatan itu hanya ada 4. Asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, dan Bapak Ibu itu mencukupi angka kredit plus syarat khusus. Nah, ini bedanya. Bedanya antara naik jabatan dengan naik pangkat nanti. Kalau naik jabatan itu tidak semata-mata angka kredit, terutama angka kredit penelitian, tapi juga termasuk syarat khusus dan syarat tambahan. Yang syarat khusus inilah seringkali menjadikan penolakan kenaikan jabatan ke guru besar itu atau lektor kepala. Kalau Bapak Ibu punya perkiraan angka kredit mencukupi dan plus syarat-syarat khususnya juga tercukupi, syarat tambahan tercukupi, maka saya sarankan Bapak Ibu naik jabatan. Mekanismenya adalah sama dengan mekanisme biasa kalau agama ke laman PAK Kemenak. Tapi kalau bidang umum ke laman PAK Kemdikbudristek gitu, Bapak Ibu. Ini kalau kita punya angka kredit cukup dan syarat khusus dan syarat tambahan. Saya ulang ya, supaya ingat ya. Kalau dari lektor ke lektor kepala, kalau doktor cukup Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau belum doktor, masih magister, wajib jurnal internasional. Nah, banyak orang yang salah paham definisi jurnal internasional itu. Dikira semua jurnal itu berbahasa Inggris, dari luar negeri itu jurnal internasional. Itu salah. Yang dimaksud jurnal internasional dalam kategori ini adalah jurnal yang terindeks di Scopus atau di WOS, Web of Science, yang belum punya SJR atau belum punya JIF, Jurnal Impact Factor. Jadi kayak contohnya di Win Jakarta itu
Kalau di fakultas saya ada namanya Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan. Sudah masuk Scopus, tapi belum punya SJR. Di Syariah itu punya jurnal namanya Al-Ahkam. Itu sudah masuk Scopus, tapi belum punya SJR. Itulah jurnal internasional. Ya, itu kalau dari lektor ke lektor kepala yang magister. Tapi kalau doktor cukup Sinta 1 atau Sinta 2. Boleh enggak? Nah ini, boleh enggak kita gunakan jurnal internasional bereputasi yang sudah masuk Scopus, tapi discontinue? Ya, jawabannya tidak boleh. Karena ya, Sinta 1, Sinta 2 itu nilainya 25. Sementara jurnal Scopus yang discontinue itu nilainya 20. Jadi lebih rendah itu. Nggak mungkin. Ya, itu ya, jadi Bapak Ibu itu kalau ke lektor kepala. Kalau guru besar, ya cukup dengan satu jurnal internasional bereputasi. Bereputasi itu jurnal yang masuk Scopus, WOS, dan punya impact factor. Nah, saya ingatkan, kalau di Kemenak sekarang ini wajib kalau Q4 itu 0,15. Kalau Q4. Kalau Q3 yang lebih dari 0,1 SJR-nya. Sementara Kemendikbud tidak ada aturan. Kemendikbud itu tidak ada aturan Q1, Q4, Q3. Pokoknya SJR-nya lebih dari 0,1. Bagaimana 0,1, 0,02? Boleh gitu. Yang penting lebih dari 0,1 persis, 000 itu ya. Tuh. Itu kalau masa S3 kita itu lebih dari 3 tahun. Kalau kurang dari 3 tahun gimana? Boleh. Tapi wajib 2 Scopus. Ya. Dan apa syarat Scopusnya? Macam-macam ya. Panjang ceritanya itu. Saya tidak ingin itu karena saya anggap itu sudah diketahui lah. Tuh. Jika Bapak Ibu mau naik jabatan, angka kredit sudah cukup, tapi syaratnya belum terpenuhi, syarat khususnya. Atau terbalik, syarat khususnya terpenuhi, angka kredit belum terpenuhi. Maka Bapak Ibu bisa melakukan yang kedua. Apa itu? Naik pangkat golongan. Naik pangkat golongan itu jabatannya masih sama. Misalnya jabatan lektor ya masih lektor, cuma dari 200 ke 300. Lektor kepala dari 400 ke 550 atau 700. Kalau guru besar dari 850 ke guru besar 1050. Nah, ini kemarin Pak Rektor sudah selesai itu ya, 4E. Pak Rektor sudah 1050. Tuh. Jadi, kenapa? Karena sudah perhitungan angka kredit penelitian, biasanya yang dijadikan dasar kan penelitian itu. Cukup untuk naik pangkat atau golongan. Ya, misalnya tadi dari 3C ke 3D, atau dari 4A ke 4B ke 4C, atau dari guru besar yang 4B ke 4E. Tetapi syarat khususnya belum terpenuhi, maka Bapak Ibu bisa naik pangkat atau golongan. Nah, masalahnya gimana jika naik pangkat nggak bisa? Kalau naik pangkat Bapak Ibu, mekanisme sama dengan naik jabatan. Ya, seperti biasa. Jadi berkas-berkas yang bidang keagama di-upload di aplikasi Kemenak. Kalau umum, Kemesdikbud itu. Nah, masalahnya Bapak Ibu, masalahnya satu tadi. Karena ini masa transisi, baik naik jabatan maupun naik pangkat golongan, lalu tidak terpenuhi ketika perhitungan tersebut di pusat, maka otomatis akan diikutkan pada aturan baru. Jika pengusulan itu dimulai dari 1 Januari 2023 sampai 15 Mei 2023 itu. Itu. Ya, oke. Bagaimana kalau kemudian naik jabatan? Nggak mungkin. Naik pangkat golongan nggak mungkin. Maka satu-satunya cara adalah menghitung angka kredit untuk pengakuan. Sebab nanti semester depan itu pola perhitungan angka kredit tidak sama dengan yang lama. Kalau yang lama kan pakai dupak kan, pakai dupak misalnya angka kredit untuk pendidikan berapa, pengajaran berapa, penelitian, pengabdian, penunjang pidana perguruan tinggi. Nanti nggak gitu, nanti jadi satu antara BKD, antara LKP, kinerja itu ya, dengan antara PAK jadi satu semua. Terus kita kalau gitu nggak naik pangkat jabatan pakai penelitian, pakai
makanya pakai BKD itu. BKD 3 tahunan itu yang akan menjerat kita untuk menulis. Sebab kalau tidak, walaupun profesor pun akan jadi masalah nanti. Ya, tetap profesor pun wajib dengan 3 tahunan itu kan. Seperti itu. Nah, jadi karena nanti polanya berbeda, sehingga angka kredit yang Bapak Ibu peroleh mulai dari SK PAK terakhir. Ya, misalnya PAK terakhirnya itu tahun 1015 gitu. Maka itu akan dihitung semua sampai 31 Desember 2022. Itu yang dihitung. Lalu dihitung ya, makanya saya tidak tahu di Riau. Katanya pertengahan April sudah harus ngajukan ya. Karena berat Bapak Ibu ya, nanti tim penilai angka kredit di UIN masing-masing itu apalagi punya Kopertais ya, harus menilai itu. Baik untuk yang jabatan, untuk naik pangkat, golongan, atau menghitung angka kredit. Kalau BKD kan hanya dosen-dosen saja ya di dalam, tapi kalau ini enggak, termasuk Kopertais masuk semua. Jadi ini hajat besar lah ini. Supaya apa? Kinerja kita selama ini tidak dibuang atau tidak sia-sia. Nanti kalau sudah dinilai oleh institusi masing-masing, lalu diajukan kalau bidang umum ke bidang umum ke Kemendikbud terakhir tanggal 15 Mei, kalau Kemenak tanggal 22 Mei ya kalau agama, bidang agama. Dibawa ke sana nanti ditandatangani dirjen lalu akan diusulkan ke BKN dan akan dikonversi menurut kalkulator BKN. Di kalkulator. Misalnya gini, ternyata yang bersangkutan itu dapat angka grade berapa, penelitian, pengabdian, dan sebagainya ya. Nanti ada konversinya. Sehingga seolah-olah yang bersangkutan itu sudah mendapat sekian. Karena nanti Bapak Ibu modelnya itu, yang semester depan itu, misalnya saya itu dapat baik itu ekivalen sama berapa angka kredit, seperti itu. Kalau saya baik sekali, itu ekivalen sama sekian angka kredit. Misalnya taruhlah ya angka kredit baik sekali itu 20. Nah Bapak Ibu nanti ada kalkulatornya cara menghitungnya. Misalnya dapat segini ekivalen dengan kalau 20 per semester ya, anggap aja nanti dapat 80, berarti Bapak Ibu sudah dapat 80 poin. Kemarin pernah dihitung-hitung ya, karena ini aturannya regulasinya belum selesai total. Kemarin hitung-hitung untuk naik jabatan tuh diperlukan minimal 3 tahun untuk angka kredit itu. Jadi nanti nggak ada angka kredit. Tapi Bapak Ibu, apa fungsinya kalau kita ngusul ke guru besar misalnya? Ya nanti ada macam-macam itu. Salah satunya adalah wawancara. Yang diwawancari kemarin Pak Dirjen minta tidak semata-mata pada jurnal internasional bereputasi, apalagi banyaknya rame-rame itu ya, ada perjokian dan sebagainya. Itu nanti ada calon guru besar itu ada diwawancarai, plus juga ada hal-hal yang lain yang kemarin dititipkan oleh Pak Dirjen. Mohon ditunggu nanti regulasinya kayak apa, tapi intinya seperti itu, modelnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan, supaya ada waktu sekian itu. Malah kemarin kan diskusi sama Bu Warek satu itu. Udah gini aja Bu, sekarang ini dosen-dosen terutama yang lama sekali tidak naik pangkat itu, segera aja dikumpulkan. Kalau dulu belum online, ya nanti di BIMTEK tanggal 4 April itu bila perlu di-scan. Lalu apa? Kalau nggak bisa masuk di repository, dibantu oleh operator. Operator yang bantu supaya bisa di situ, karena yang lama-lama itu kan belum pada online. Masih dalam bentuk cetak semua kan, dan itu harus di-online-kan supaya nanti bisa dinilai oleh tim, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu kemudian online, baru kemudian nanti dinilai. Pertama dikumpulin dulu oleh Kaprodi. Bapak Ibu, ini lebih penting adalah penelitian. Kalau Dikjar itu mungkin bisa bisa. Kalau orang ngomong di BKD rata-rata kan sudah sekian-sekian gitu. Nanti Kaprodi aja yang bisa menentukan berapa, kecuali ada yang lain. Tapi percuma juga Bapak Ibu, misalnya gini, pengajaran saya itu lebih-lebih Pak, sekian banyak, berpercuma aja. Toh nanti yang menjadikan itu kan ada proporsi bahwa penelitian itu kalau lektor kepala itu 40%,
Kalau ke guru besar itu 45%. Jadi nanti perhitungannya yang lain tolong disesuaikan dengan mendapatkannya angka kredit penelitian. Kira-kira seperti itu. Ini ada gini ya Bapak Ibu. Bentar ya. Nanti saya jelaskan. Nah ini kira-kira ini. Ini angka kredit penelitian. Kalau LK 700 ke GB 1050, BOTOS 157,5 angka kredit. Itu 45% ya Bapak Ibu. Artinya apa? Nanti yang lain tinggal menyesuaikan. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nanti kan ada formnya kan, ada formnya. Ngisi formnya untuk pengajaran, pengabdian nggak usah banyak-banyak, disesuaikan aja. Ini setara dengan kepangkat berapa atau jabatan apa. Tuh, kira-kira seperti itu. Jadi kembali ke sini, intinya adalah di sini tadi. Intinya di sini. Jadi Bapak Ibu menakar diri, Bapak Ibu termasuk kelompok yang mana. Kalau naik jabatan bisa, oke naik jabatan aja. Kalau nggak bisa ya naik pangkat golongan. Kalau naik pangkat golongan kan nggak perlu syarat khusus kan, nggak perlu syarat khusus. Ya, tapi kalau menghitung angka kredit untuk pengakuan, karena naik pangkat nggak cukup. Misalnya angka kredit 700, dari lektor kepala 400 ke 550, itu butuh berapa? Butuh 60 angka kredit penelitian. Ternyata Bapak Ibu penelitian tidak sampai itu. Tapi ada jurnal-jurnal. Daripada nanti terbuang sia-sia, maka Bapak Ibu melakukan perhitungan angka kredit. Nanti angka kredit akan di formnya sudah saya kirim ke Bu Warek. Formnya itu silakan diisi dan semua nanti ya sebelum tanggal, kalau Dikbud sebelum tanggal 15. Kalau Kemenak sebelum tanggal 22 itu sudah di sono, nanti di sono akan diproses dan tidak boleh lebih dari 30 Juni. Akan ada keluar pengakuan tersebut. Oke, itu Bapak Ibu. Ini yang paling penting ini. Yang lain-lain ini penjelasan aja Bapak Ibu. Ini kan jabatan ya, jabatan itu ada 4. Kalau golongan pangkat itu sama ya ini. Mulai dari 3A, kalau dosen kan 3B minimal kan, sampai 4E itu. Oke. Jadi ini tadi untuk menggunakan istilah apakah saya nanti naik pangkat golongan atau naik jabatan, ini aturannya tuh gini anunya. Termasuk proporsi angka kredit. Ini saya kira nggak usah Bapak Ibu ya, karena itu intinya tadi sudah saya sampaikan. Nah sekarang saya masuk aja ke yang lain ya Bapak Ibu. Bapak Ibu supaya karena ini nanti lebih ke kerja pribadi. Ya, jangan sampai kita salah hitung. Kira-kira ini tuh berapa ya angka kreditnya ya? Bapak Ibu harus bisa menghitung. Dan menghitungnya jangan maksimal. Boleh maksimal tapi nanti harus dilebihkan. Misalnya gini, saya butuh 60, maka saya sarankan ya 70 lah angka kredit penelitian. Supaya nanti kalau dibilang, biasanya itu ya hilang antara 10 sampai 15%. Bahkan Bapak Ibu yang banyak keliru adalah bidangnya yang nggak sama. 0 Bapak Ibu. Bapak Ibu bidang fikih. Tiba-tiba nulis tentang moderasi beragama. Walaupun sebagai penulis pertama di Scopus 0. Dibuat juga nggak bisa, dibuat syarat juga nggak bisa. Jadi harus hati-hati. Nah ini Bapak Ibu, ini secara umum ya. Ini asumsinya semua artikel Bapak Ibu itu sesuai dengan bidang. Maka ya ada nilai yang batasannya 10, 15, 20, 25, 30, 40, ada yang sampai 50, 60. Ini kalau itu. Atau lebih gampangnya yang ini, yang kedua ini. Nah, Bapak Ibu, jurnal nasional itu ada 5 macam. Ada yang jurnal nasional biasa, belum terindeks, itu 10. Angka kredit maksimal. Kalau jurnal nasional yang terindeks di DOAJ, itu 15. Sama dengan jurnal nasional terakreditasi peringkat 5 atau 6. Atau Cinta 5, Cinta 6 ya, 15. Cinta 34, 20. Cinta 12, 25. Ini nilai maksimal. Ini kalau penulis tunggal. Kalau penulis kedua, ketiga gimana? Nanti ada pembagian. Lalu jurnal internasional Bapak Ibu, itu juga ada 4 jenis. Jenis yang satu adalah jurnal internasional ya, yang discontinue dari Scopus atau WOS, itu nilainya 20. Yang ketiga, nilainya 20 juga, jurnal internasional yang terindeks.
selain Scopus atau WOS, baik terindeks di DOAJ, Copernicus, ProQuest, EBSCO. Kalau ditanya apa bedanya jurnal internasional dengan jurnal nasional, bedanya jurnal internasional itu editor boardnya terdiri dari 4 negara. Penulisnya dalam satu jurnal, dalam satu terbitan, itu minimal 2 negara. Itu sudah memenuhi syarat sebagai jurnal internasional. Tetapi terindeks di DOAJ, Copernicus, ProQuest, EBSCO atau yang lain, selain WOS sama Scopus. Nilainya 20. Kalau jurnal internasional terindeks di Scopus atau WOS, tetapi belum memiliki impact factor, belum punya SGR, ya, itu nilainya 30. Ini kalau untuk syarat ke guru besar nggak boleh Bapak Ibu, belum boleh. Nah dulu ada kasus ya, banyak yang nulis di Samaro, ketika itu masih Scopus tapi belum punya SGR. Begitu dinilai ya ditolak, tapi nggak lama lagi muncul. Begitu keluar SGR-nya ada 8 profesor baru yang dihasilkan dari Samaro itu, gara-gara sudah punya SGR itu. Oke, nah jurnal yang dikatakan sebagai internasional bereputasi adalah terindeks Scopus atau WOS dan telah memiliki impact factor. Nah tadi saya ulangi lagi, kalau ke guru besar keagamaan Kemenak, kalau Q4 itu SGR-nya 0,15. Kalau Q3 lebih dari 0,1. Sementara Kemendikbud yang penting punya SGR lebih dari 0,1. Makanya kan ada rumor kan Kementerian Agama lebih mudah. Enggak juga. Dari segi kriteria jauh Kemenak lebih sulit. Apalagi loncat jabatan ya. Dari lektor ke lektor kepala itu dari lektor ke guru besar itu syaratnya itu SGR-nya harus 1 gitu ya. Padahal Kemendikbud aja kalau sains 0,5, sosial 0,4, kalau bidang agama 0,25, kita malah 1 itu. Nah, oke. Kemudian proceeding Bapak Ibu. Proceeding itu ada 4. Ada proceeding nasional, itu 10. Internasional 15. Proceeding internasional terindeks di Scopus atau WOS, tapi belum memiliki impact factor 25. Proceeding internasional terindeks di Scopus WOS yang memiliki impact factor. Biasanya Bapak Ibu yang memiliki impact factor itu bisa dilihat dari Simago GR. Karena di Simago GR itu memunculkan citasinya. Situlah ya. Ya, itu nilainya 30. Tapi proceeding ini tidak bisa menjadi syarat khusus untuk guru besar, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk BKD 3 tahunan diperbolehkan. Oke. Buku Bapak Ibu ada 3 jenis. Buku referensi 40, monograf 20. Nah, Bapak Ibu, banyak yang salah dalam hal ini. Buku teks, misalnya ya, Pak Dekan Psikologi nulis tentang pengantar ilmu psikologi gitu ya, yang itu bisa dilaporkan untuk BKD. Tapi di sini nggak bisa, karena buku yang dimaksud di sini adalah buku penelitian, buku yang dihasilkan dari penelitian. Tentunya ada metodologi penelitian, sampai mulai dari pertanyaan penelitian, metode sampai pada kesimpulan, Bapak Ibu. Mirip seperti kita bikin disertasi, tesis gitu. Nah, kalau bidangnya banyak 40. Kalau bidangnya 1 atau pendekatan 1, 20. Apa bedanya antara yang referensi dengan monograf? Saya kasih contoh ya, misalnya kita meneliti tentang moderasi beragama. Ketepatan kita itu bidang apa ya? Moderasi beragama itu mungkin bisa sosiologi agama, fikih sosial, apa gitu. Tergantung perspektifnya apa gitu ya, Bapak Ibu. Misalnya buku referensi itu isinya ya, kita tidak hanya bicara mengenai moderasi, ada tema radikalisasi, tema toleransi, makanya itu lebih boleh masuk referensi, karena lebih dari 1. Atau pendekatannya banyak, misalnya ya, moderasi beragama, itu pendekatan psikologi, pendekatan teologi. Misalnya pendekatan teologi itu ternyata radikalisme itu disebabkan oleh pemahaman literal pada kitab suci, misalnya gitu ya, itu kesimpulannya. Pendekatan psikologi misalnya ya, satu bab tersendiri itu bahas, oh ternyata radikalisme itu disebabkan karena depresi. Ia putus cinta sama ceweknya, lalu ditawar-tawari untuk surga dapat bidadari yang cantik, cantiknya malah inroat, malah udunun samiat gitu ya, kira-kira seperti itu.
Saking itu, terus bisa enggak saya mendapatkan itu? Bisa. Dengan cara apa? Ya harus masuk surga. Gimana caranya? Ya mati syahid. Gimana? Ya bom aja itu, bom bunuh diri. Dia tidak mau mengatakan itu bom bunuh diri, tapi bom syahid. Nah, berarti itu pendekatan psikologi itu. Misalnya. Nah, itu berarti referensi. Tetapi kalau monograf itu satu pendekatan atau satu tema itu monograf. Tuh. Biasanya orang ya rata-rata kalau tesis disertasi itu monograf ya, bukan disertasi, bukan referensi. Dan Bapak Ibu, referensi monograf tidak boleh diturunkan dari tesis atau disertasi. Kalau itu jadi buku tidak bisa dihitung angka kreditnya. Karena itu masuk dalam angka kredit pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ada karya bukan referensi, bukan monograf, tapi juga bukan buku daros. Misalnya manajemen pendidikan Islam. Memang kalau di Barat itu kan ya, buku-buku itu kan based on riset ya. Tapi kadang-kadang kita kan enggak, setengah riset, setengah apa gitu. Nah, dibilang riset kok tidak, dibilang buku teks kok tidak. Nah, itu biasanya itu dikatakan sebagai karya dalam bentuk yang lain. Itu angka kreditnya maksimal 10. Oke. Lalu paten Bapak Ibu. Paten sini yang memungkinkan ya, kalau kita orang sosial, kecuali kalau kita sains ya, mungkin paten itu ada. Haki biasanya kita itu. Dan haki itu banyak yang tidak dinilai, Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada unsur novelty. Jurnal, disertasi, buku, itu nggak akan itu. Kecuali misalnya Bapak Ibu bisa menampilkan novelty-nya. Misalnya gini, Bapak Ibu bikin buku khutbah moderasi beragama. Dan Bapak Ibu bisa meyakinkan, dihakikan. Nanti bisa meyakinkan bahwa khutbah moderasi beragama itu nggak ada duanya kira-kira gitu. Gini gitu. Nah, itu baru bisa. Atau haki dari eksperimen apa gitu ya. Misalnya ya, untuk meningkatkan kreativitas anak laki-laki, metode apa, game apa yang paling cocok? Apakah game dakon atau ular tangga? Kalau untuk anak perempuan, apa dakon atau ular tangga untuk menciptakan kreativitas? Lalu Bapak Ibu, ular tangga, bikin sendiri, ular tangga Islami. Nah, ular tangga Islam itu apa? Jika sabar, maka akan meningkat jadi apa gitu. Dapat surga, jika ini terus ada dalil-dalilnya gitu kan. Nah, ternyata Bapak Ibu ada manualnya itu kemudian dihakikan, itu bisa, karena itu ada novelty. Kira-kira seperti itu. Nah, rata-rata yang diajukan itu 0 semua Bapak Ibu. Haki itu. Nah, Bapak Ibu ini pembagiannya. Kalau penulis tunggal itu 100%, kalau penulis berdua itu penulis pertama, kalau koresponden itu 60%. Kalau penulis kedua 40%. Tetapi kalau penulis korespondennya penulis kedua, maka dibagi rata 50-50. Kalau bertiga, tetap penulis pertama koresponden itu 60, sisanya dibagi penulis kedua dan ketiga. Ya. Jadi sisanya nanti ya 40% itu dibagi sekian banyak orang. Lah banyak kemarin tuh ya sampai ke Kemenak itu, ke Mendikbud itu. Nulis bertiga, berempat. Ya, Sinta 1 gitu atau Sinta 2 diklaim 25 gitu kan. Nah, ini enggak tahu gitu kok lolos ya di tim PAK-nya perguruan tinggi itu kayak gitu. Ini kebutuhan angka kredit untuk penelitian. Nah, Bapak Ibu nanti untuk mengetahui apakah saya ini masuk di kelompok naik jabatan atau naik pangkat golongan atau sekedar pengakuan angka kredit. Nah, Bapak Ibu hitung ini dulu. Kalau ini sudah termasuk ya, sudah memenuhi ini, tinggal yang lain menyesuaikan. Jangan terbalik. Percuma Bapak Ibu. Dan besok itu Bapak Ibu tidak ada istilah angka kredit lebihan, tidak ada. Tidak ada itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa menghitung gini, terus kemudian bisa entah naik pangkat atau naik jabatan atau pengakuan, terutama yang pengakuan ya. Kalau naik jabatan pangkat kan sudah jelas, dia naik pangkat atau jabatan. Tapi kalau pengakuan, ya mungkin nanti kekurangannya tinggal menambah semester depan, semester berikutnya, nggak lama-lama lagi. Kalau dulu asumsinya kan naik pangkat itu kan 2 tahun. 2 tahun. Kayak saya bisa ya dari 3D, saya ke profesor bisa. Nanti nggak ada bisa itu. Nggak bisa. Nah, minimal 3 tahun. Itu pun yang reguler biasa, bukan loncat jabatan itu kan. Kira-kira seperti itu.
Masalah lain yang sering terjadi adalah buku monograf dinilai referensi. Buku teks daros digunakan untuk kredit penelitian. 1 tahun lebih dari 1 buku. Makanya saya sering bicara gini, silakan Bapak Ibu menulis sebanyak-banyaknya, tetapi irama penerbitannya harus diatur. Jangan sampai 1 tahun 2 buku. Percuma satunya tidak akan diakui. Terlalu maksimal menilai angka kredit karya ilmiah. Ya kira-kira nanti yang terbuang antara 15-10% ya. URL tidak bisa dibuka. URL nge-link pada karya ilmiah orang lain. Apalagi nanti bareng-bareng loh. Ya ini misalnya kita pasrah bongkoan sama operator gitu ya, semua udah bikinin, tolong bikinin, saya lewat tol, tolong gitu ya, lewat tol, tolong gitu kan. Ya itu biasanya saking overload pekerjaan, wah itu nanti saya buka ya miliknya Pak Dekan Psikologi, klik, ternyata ke Bu Warek gitu jadinya, gara-gara itu. Terus repositori bermasalah, jangan sampai. Begitu repository bermasalah, langsung penilaian itu akan berhenti. Terus Bapak Ibu kadang-kadang tidak melihat tahun coverage jurnal tersebut terindeks. Saya kasih contoh gini. Ini contoh jurnal saya ya di Psikologi UIN Jakarta yang sudah masuk Scopus tapi belum keluar SCR-nya. Tahun 2018-19 itu Sinta 3. 20 sampai 24 itu Sinta 2. Kalau Bapak Ibu nulisnya di tahun 2017 misalnya, maka belum terindeks Bapak Ibu. Nilai maksimal masih 10. Nah itu banyak, gini-gini tuh langsung apa? Nulisnya tahun 2017, terus diajukan tahun 2023, dianggap Sinta 2, diklaim 25. Itu nggak bisa. Maka tetap diakui ketika coverage-nya tahun tersebut terindeks. Nah gitu. Ini sudah jelas ini kan, lihat ini. Lihat seperti ini. Nah banyak yang keliru ya hitungan itu. Saya kira itu Bapak Ibu ya, yang paling inti itu. Jadi yang lain-lain tadi kan, ini kan aksesoris saja kan, sesuai dengan Bapak Ibu bisa melihat ini, bentar, saya tampilin ya.